Halo, selamat datang di channel Blender ID. Untuk kali ini kita akan membuat sebuah bola atau gambar sebuah bola dengan warna-warni. Caranya sangat mudah dengan bantuan plugin atau add-ons Molecular Plus. Untuk teman-teman bisa download plugin tersebut, nanti saya sertakan di deskripsi video ini. Oke, bagaimana gambar hasil rendernya? Seperti ini. Oke, ini adalah alur dari pembahasan kita nanti. Yang pertama-tama saya menyediakan sebuah box. Kemudian di sini banyak bola. Kemudian di sini ada contoh warna-warna dari bola tersebut. Oke, dan ini kurang lebih hasil rendernya. Oke, kita langsung mulai saja dari awal. Saya membuat baru, ini tidak saya save ya, tidak saya simpan. Yang pertama adalah kita harus install plugin Molecular Plus ya, teman-teman. Untuk pluginnya bisa di-download di sini ya. Ini ada untuk berbagai versi, yaitu Linux, macOS, dan juga Windows. Untuk kali ini saya menggunakan Windows, jadi saya download Windows. Oke, karena sudah terdownload, jadi sekarang tinggal install add-ons tersebut. Caranya, kita ke Blender, kemudian bagian Edit, Preferences, kemudian di tab Add-on, seperti ini. Oke, maaf, ini saya perbesar terlebih dahulu agar lebih terlihat oleh teman-teman. Atau saya kurangi seperti ini, cukup. Ke tab Add-ons, kemudian di sini kita install. Pilih add-ons yang tadi kita download. Di sini Molecular 1.1.4 versi Windows yang saya download tadi. Tinggal install add-ons. Kemudian nanti di sini ada langsung, nah seperti ini. Nanti tinggal dicentang saja, maka akan muncul di tab seperti ini. Ya, oke. Tinggal centang seperti ini. Kemudian save preferences. Oke. Langkah awal saya akan hilangkan dulu ini beberapa objek yang default. Kemudian saya menambahkan dengan Ctrl atau Shift A, kemudian tambahkan plane. Kemudian saya scale dengan mengetik S di keyboard. Kemudian scale saya kira-kira 10 atau 5 saja cukup sepertinya. Angka 5 ya, berarti scale-nya 5 kali. Selanjutnya masuk ke tab Edit Mode. Di sini tab Edit Mode. Kemudian saya pilih ini ya, Edges atau Edge. Kemudian saya pilih satu-satu sambil menekan tombol Shift pada keyboard. Ya. Kemudian saya extrude dengan menekan tombol E pada keyboard. Kemudian saya menekan sumbu Z agar naik ke atas. Z seperti ini biar biru. Oke, cukup. Nah, di sini sudah terbentuk sebuah kubus. Kita bisa langsung pilih ini, paste. Kemudian pilih dan tekan X. Oke. Di sini pilih faces. Nah, sudah terhapus. Setelah ini kita tambahkan, kita kembali dulu ke objek mode, kemudian kita tambahkan dengan Shift A, kemudian di objek mode Shift A, kemudian
pilih Monkey, saya alihkan ke pandangan top atau atas terlebih dahulu. Oke, kemudian saya gulir lagi, kemudian saya tekan Z atau G, kemudian Z, seperti ini untuk mendrag ke atas. Saya harus lihat dari bawah seperti ini, kemudian saya geser ke sumbu Y sedikit, saya tampil dari atas kembali. Oke, kemudian saya tampil dari depan, saya rasa seperti ini. Setelah ini kita akan jalankan plugin atau add-ons Molecular Plus. Tekan N, kemudian muncul seperti ini, dan di sini ada tab Molecular Plus. Kemudian pilih yang ini Plan. Kemudian pilih Collider. Nah, ini biarkan seperti ini terlebih dahulu. Kemudian sekarang pilih yang Susen. Ini yang Monkey ini ya, dipilih. Kemudian pilih emitter. Ya, yang ini ya, emitter ini. Kemudian ininya atur ke 1000. Oke. Setelah ini kita masuk ke nah, ini di vertikal ya. Vertikal ini, kemudian di sini N-nya 1000. Kemudian ininya lifetime-nya 1000 juga. Kemudian di sini ada render. Ke sini dulu ya, ke scan. Kemudian di sini ada rigging body, add rigging body world. Kemudian di sini ada case. Di sini N-nya ke 1000. Ya, oke. Setelah ini kita coba pertama tes, kita jalankan terlebih dahulu. Nah, partikelnya sangat kecil ya. Kita cancel aja. Kemudian kita tambahkan objek baru, yaitu Shift A, kemudian UV Sphere. Kita tekan tombol 1 pada numpad untuk tampilan dari depan. Kemudian bisa lebih tinggi lagi. Kemudian di sini supaya lebih halus ya, saya akan menambahkan ini di select UV Sphere-nya, kemudian edit mode, kemudian klik kanan, pilih subdivide. Nah, akan bertambah rangkanya ya, akan bertambah seperti ini. Kemudian ketik tab untuk kembali ke objek mode, dan di sini shade smooth, klik kanan shade smooth. Ya, oke. Selanjutnya kita kembali ke Monkey ini dan pilih particles. Oke. Oops, sorry. Yang Monkey ini free all back terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Kemudian di vertical ini kita scroll ke bawah, kemudian pilih ini rotation di checklist. Kemudian di sini render, di menu render, kemudian ada yang hello ini kita ganti ke objek. Selanjutnya pada tab objek ini, intense-nya pilih ke sphere. Oke. Sudah, kita coba jalankan star simulation. Nah, lumayan agak besar ya. Nah, ini bolanya sudah banyak ya, kita tinggal tunggu aja biar lebih banyak lagi. Mungkin video ini saya percepat sedikit.
Oke, mungkin cukup ini untuk dijadikan background bola warna-warni. Pilih saja atau tekan cancel. Nah, ini hilang ya, jangan kaget. Kita akan panggang atau kita akan bake terlebih dahulu. Tekan tombol bake ini di bagian scan. Bake. Oke. Jika sudah kita scroll sampai ke titik akhir. Ini yang garis merah ini ya, kita ikuti sampai bolanya stop di mana nih. Di kisaran, kalau di saya di kisaran 600, kemudian hilang, maka inilah yang paling banyaknya di sekitaran 600 untuk di viewport saya. Kemudian kita zoom, kita atur sekitaran seperti ini mungkin. Kita zoom. Nah, jika sudah oke, selanjutnya tambah kamera, Shift A, kemudian kamera, kemudian pada keyboard ketik atau tekan tombol Ctrl, Alt, dan 0 pada numpad. Atau semisal gak ada numpadnya, misalkan gak ada numpadnya, tinggal ke sini, view, kemudian line view, kemudian pilih ini, line active camera to view. Nah, akan terpilih sama seperti tadi kita menekan tombol shortcut. Kemudian setelah ini, kita masih bisa mengatur atau maju mundur. Jika dirasa kurang pas, kita pilih view, kamera to view. Jadi misal scroll sedikit, saya tekan Ctrl saja supaya sedikit mundurnya. Kemudian misalkan kurang geser seperti ini. Oke, cukup. Jika sudah di unchecklist kembali atau di disable, kemudian ketik N untuk menutup. Nah, ini sudah oke ya, bolanya sudah banyak. Kemudian kita akan belah tampilan. Ketik di sini atau kita di bawah aja seperti ini. Horizontal split. Vertical split. Nah, seperti ini. Maka akan terbelah kameranya atau tampilannya menjadi dua. Saya ini aja, sembunyikan saja, kemudian oke, di sini sudah. Oke, saya sembunyikan saja yang ininya ya, supaya tidak terlihat mengganggu. Nah, kita akan proses pewarnaan ya. Untuk proses pewarnaannya, kita pilih ini ya, sphere. Kemudian ke material. Sebelum itu kita pilih dulu di tab render, pilih cycle, kemudian pilih GPU Compute. Di sini untuk maksimal sampel untuk viewportnya saya pilih 64 saja. Kemudian untuk maksimal sampel dari rendernya saya pilih 512 saja. Kemudian di sini saya pilih yang Full HD saja. Oke. Selanjutnya saya lupa, ke bawah di ini ya, di render setting, kemudian pada color management kita pilih yang standar, kemudian looknya none. Nah, seperti ini. Ini agar warnanya standar gitu. Nanti kita lihat perbedaannya mungkin. Oke, kita ke tab render ini. Nah, selanjutnya sudah ada bola, tapi masih gelap ya. Kita tambahkan HDRI. Nah,
pada menu World, color yang kuningnya ya, yang ditekan, bukan yang ininya, tapi yang kuningnya. Kemudian environment texture, pilih. Nah, jadi warna pink, tapi tenang aja, nanti kita open di sini. Kemudian cari HDRI yang telah di-download. Nanti saya linknya sertakan ya di deskripsi untuk mendownload HDRI. Nah, teman-teman bisa mengunjungi volleyheaven.com. Kemudian di sini ada HDRI. Di sini banyak sekali HDRI yang gratis. Pilih saja sesuka teman-teman. Kali ini saya di studio ya. Pilih yang studio, kategori studio. Kemudian ini yang saya gunakan. Nanti linknya langsung saya sertakan di deskripsi aja mungkin. Oke, setelah itu pilih ini kan. Kita lanjut ke Blender, kita ulang. Open pada World, kemudian sudah environment, tekstur, pilih open, kemudian cari HDRI yang tadi telah di-download. Studio, kalau saya menyimpannya di folder tertentu, kita pilih open image. Nah, ini udah lumayan terang ya. Jadi ini render semua ya sampai sini. Kita akan batasi rendernya di area kamera saja. Caranya yaitu dengan Ctrl B. Kemudian kita batasi upseri. Ctrl B, kemudian kita batasi. Nah, seperti ini jadi area yang dirender yang dari kamera saja. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pewarnaan dulu pada bola. Caranya pilih ini sphere. Kemudian di sini di tab material pilih, kemudian add new, klik. Nah, ini akan jadi putih. Selanjutnya kita ubah menu objek ini, viewport 3D viewport ini ke di sini ya, icon ini 3D viewport ke shader editor. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Jika ini menghalangi, kita sembunyikan saja, menekan tombol N. Kemudian kita zoom perbesar sedikit dan kita geser shift dan tengah. Kita geser seperti ini. Oke, cukup. Kemudian di sini kita akan membuat banyak warna-warni. Caranya Shift A, kemudian di sini pilih color RAM, pilih seperti ini, kemudian tambah lagi Shift A lagi, pilih objek info seperti ini. Kita perbesar terlebih dahulu. Oke, ini kita perkecil sedikit. Nah, yang pertama-tama yang random ini masukkan ke fake. Kemudian yang color ini masukkan ke base color. Oke, jadi ada beragam warna ya. Tapi ini warnanya hitam sama putih aja ya, kurang berwarna. Kita akan tambahkan warna contoh, warna bola yang bisa di download di sini. Ini bisa diunduh gratis, tapi harus login dulu. Jadi saya menggunakan alternatif yaitu screenshot. Oke. Nah, saya sudah mempunyai hasil tangkapan layar atau screenshot tadi di website ini. Kemudian saya akan membelah pada bagian ini. Klik kanan, kemudian horizontal split. Kita drag ke sebelah sini aja. Oke, kita atur tampilannya seperti ini. Kemudian pada viewport 3D viewport ubah menjadi image editor. Open,
kemudian tadi saya menyimpannya di desktop. Ini hasil screenshot. Kemudian pilih dan open image. Saya scroll untuk mengecilkan. Nah, udah. Pada shader editor, pilih linear ganti menjadi konstan. Oke. Maka akan menjadi hitam semua ya. Nah, di sini arah mouse tepat letakkan di sini. Kemudian sebelumnya kita aktifkan dulu di sini menu preferences add-on. Ini kita hapus dulu. Kemudian ketikkan node di sini node. Nah, di sini ada node Wrangler. Diaktifkan ya. Ini defaultnya tidak aktif, maka tinggal ketik checklist seperti ini. Kemudian save preferences. Oke. Selanjutnya letakkan mouse di sini. Kemudian Alt dan E. Oke, ini menjadi color picker. Arahkan ke yang merah atau warna apapun terserah. Kemudian arahkan juga ke warna lain sambil kita melihat di sana ada perubahan warna. Arahkan, kemudian klik kiri. Selanjutnya di warna-warna lain, arahkan klik kiri, 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 arahkan klik kiri. Oke, sudah menjadi warna-warni bola ya. Bolanya sudah menjadi banyak warna. Selanjutnya ini masih berupa color picker. Kita enter saja, ketik enter. Nah, sudah jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan atur ini cahayanya sepertinya kurang tinggi gitu. Kita kali lipatkan di ini di Word. Kemudian pada bagian surface sebelumnya 1.0 kita ubah jadi menjadi 2 misal seperti itu. Jika kurang cukup tambah lagi 2,5. Oke, mungkin cukup seperti ini. Kemudian pada bagian metalik kita tambahkan 0,2. Nah, seperti ini. Pada bagian roughness kita ubah menjadi 0,3. Nah, oke cukup. Kita akan preview terlebih dahulu. Oke, segini cukup. Terlihat bola plastik ya di sini. Seperti bola plastik. Oke, selanjutnya saya rasa kurang puas, kurang mengkilat ya. Jadi kita bisa menambahkan lagi glass. Ketik saja glass. Di sini sorry, kita ulang. Shift A, kemudian search-nya ditekan, kemudian ketikkan glass, kemudian pilih glass BSDF seperti ini. Kemudian ini kita tarik sini, turunkan terlebih dahulu. Kemudian di sini kita tambah lagi, Shift A, kemudian shader editor atau mix shader, tepatnya mix shader. Letakkan di sini, kemudian kita arahkan ini ke sini, shader yang bawah, kemudian ini yang ke sini ya. Kemudian yang ini ke material output surface. Oke. Nah, seperti ini atau kebalik. Bentar. Nah, seperti itu. Oke, di sini mungkin terlalu mengkilat. Kita bisa atur. Kalau misalkan terlalu mengkilat. Roughness-nya kita bikin 3 misal. Kemudian IOR-nya kita bikin 1 aja atau 1.2. Saya zoom ya. Takut kurang jelas. Oke, ini sudah cukup mungkin. Selanjutnya ini sudah lumayan oke lah. Kita proses render. Pertama-tama kita agar hemat saat merender,
Saya lebih suka denoise-nya dinonaktifkan, kemudian scroll pada bagian ini ya, render, menu render. Nah, pada like path kita ubah menjadi satu totalnya, kemudian nanti kita ini diffuse kita ubah menjadi satu, kemudian glossy-nya satu. Ini karena kita nggak terlalu makan banyak ini ya, transmission juga termasuk. Transparan karena kita pakai glass, jadi lebih dari satu, dua misalkan, atau tiga, seperti ini. Nah, ini jadi gelap lagi ya, kita tambahkan pada wordnya ini aja. Misal ubah jadi 5 misal. Kita tes, oke, 5 udah cukup, sepertinya udah terang. Kita akan melakukan tes render pertama. Oke. Pada ini menu render, kemudian render image. Sebelumnya agar tidak berat, kini ke wireframe dulu supaya ini, kemudian render image. Oke, kita tunggu hasilnya. Oke, sudah jadi ya dengan waktu di komputer saya 30 detik. Tapi di sini masih ada noise ya, seperti ini. Sebenarnya tadi di checklist denoise juga bisa. Cuman mungkin untuk versi yang jauh-jauh, misalkan 2 versi yang kayak gitu belum tersedia. Jadi saya ambil yang agak ribet memang. Tapi ini kita sekalian belajar juga. Saya close terlebih dahulu. Kemudian di tab ini saya pilih compositing. Ini tidak terpakai ya, jadi saya akan join klik kanan, kemudian join areas ke bawah, kemudian ini tinggal N saja untuk menutup. Kemudian use node di checklist, maka akan keluar seperti ini. Kemudian tekan Ctrl Shift dan mouse-nya diklik di sini ya, klik kiri. Tek. Nah, seperti itu, jadi viewer muncul ya. Muncul viewer seperti ini. Kemudian akan kita belah supaya nggak bercabang seperti ini dengan cara menekan shift, kemudian klik kanan, geser ke atas sampai garis seperti ini, lepas. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian di sini digeser dulu. Kita akan pakai denoise, shift A, kemudian set, kemudian denoise. Nah, kita geser kemana aja sih? Nah, seperti ini. Lihat hasilnya. Nah, udah ini. Untuk zoom out, tekan V pada keyboard. Untuk zoom in, Alt V pada keyboard. Oke. Udah kinclong seperti ini, udah bagus ya. Oke, selanjutnya saya seperti ini karena tidak ada lagi yang mau saya edit. Tapi teman-teman bisa pencahayaannya misalkan kurang seperti itu, bisa ditambahkan. Oke. Ini kita render ulang dengan kita ke layar dulu, kemudian misalkan sampelnya nih kurang banyak nih, kita ke render settings, kemudian sampelnya misalkan 1024, 2 kali lipat dari yang tadi nih, kita coba, maka hasilnya akan lebih bagus tentunya. Jika lebih banyak sampel lebih bagus, tapi lebih berat dan lebih lama. Tadi 30 detik, kita lihat ini sekarang rendernya berapa detik. Kita render, kemudian render image. Sebelumnya kita save dulu. Harusnya tadi sebelum render kita save dulu agar ketika projectnya projectnya berantakan, misalkan masih ada backup set. Sorry tadi harusnya saya bilang begitu karena saya merasa komputernya mumpuni gitu untuk merender yang seperti ini saja. Jadi saya save di desktop saja, nama bola warna seperti itu. Kemudian saya save. Oke. Ya, harusnya di render pertama ya tadi sebelum render pertama. Kita pilih render kembali, kemudian render image, dan kita tunggu hasilnya.
Ya, hasil rendernya ternyata 1 menit, jadi 2 kali lipat dibanding sebelumnya karena sampelnya ditambah. Ini hasil rendernya jadi bola warna-warni seperti ini. Selanjutnya kita save hasil gambarnya, image di sini, kemudian save. Di sini pilih PNG atau JPEG, boleh. Misalkan ini aja ya, save JPEG, klik save, maka tersimpan. Seperti itu. Oke. Nah, bagi teman-teman yang merasa tutorial ini bermanfaat, teman-teman bisa subscribe channel Blender ID, kemudian share, kemudian like jika suka, dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Oke, terima kasih.